Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas waktunya hari ini bisa mengikuti salah satu istilahnya kalau kami di pendidikan guru penggerak itu aksi nyata. Kebetulan ini adalah aksi nyata, tuntutan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu tuntutan dari tugas saya. Dan kita diminta untuk membagikan ilmu tentang budaya positif ini. Karena ini adalah materi yang benar-benar kita lakukan di sekolah. Saya pun pertama mendapatkan materi ini sedikit tertampar istilahnya. Oh, ternyata selama ini ada berapa miss yang kita lakukan. Kalau sesuai dengan materi yang diajarkan di pendidikan guru penggerak. Saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi saya akan membagikan tentang materi budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian sekarang ada kegiatan sedikit. Sekarang misalnya tangannya kita kepal, tangan kita tulis satu hal yang berharga di dalam tangan kita. Kemudian kita masukkan ke dalam kepalan tangan, kita genggam. Nah, misalnya satu orang teman kita berusaha untuk membuka hal ini. Kira-kira Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah membiarkannya untuk terbuka atau tetap mempertahankan apa yang ingin Ibu pertahankan? Buka aja. Ya, membuka. Kenapa? Apa alasannya Ibu Yulin? Saya membuka biar orang-orang tahu bahwa inilah yang saya harapkan atau yang saya inginkan. Tadi ada pendapat tetap mempertahankan. Siapa tadi? Pak Putra? Kenapa dipertahankan Pak Putra? Mungkin kalau untuk saya pertahankan karena mungkin bersifat pribadi. Rahasia. Rahasia. Jadi di sini kita bisa tahu ya Bapak Ibu bahwa peran kita itu istilahnya kontrol kita itu ya ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jika kalau menurut kita hal yang kita sembunyikan ini bermanfaat bagi orang lain, ya bisa saja kita buka. Tetapi kalau itu bersifat pribadi atau tidak memperbolehkan untuk orang lain, istilahnya untuk boleh dipertahankan, mengetahuinya, maka kita harus pertahankan. Jadi ini peran kontrol dari diri kita sendiri. Ini mungkin untuk perubahan paradigma tentang peran kontrol. Nah, ini pendapat ahli, yaitu menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice control, choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi di sini ada selama ini kita berilusi guru dapat mengontrol murid. Benar nggak Bapak Ibu? Kita sering seperti itu. Berpikir guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya anak-anak kita beri motivasi positif seperti itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi yang miskonsepsi, kontrol yang miskonsepsi menurut Dr. William Glasser. Nah, bagaimana seorang bisa berubah daripada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen L. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini berkaitan tentang stimulus ilusi yang tadi. Istilahnya ilusi bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya itu adalah konsepsi kontrol yang salah. Karena pada dasarnya itu guru tidak bisa mengontrol murid. Nanti akan ada penjelasan tentang teori kontrol. Nah, guru
istilahnya seseorang itu sama tadi kayak kita bermain kepalan tangan. Jika kita tidak mau membuka kepalan tangan kita, maka kira-kira kepalan tangan ini bisa terbuka nggak? Tidak. Karena kontrolnya itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau ilusi orang dewasa dapat mengontrol anak-anak itu salah satu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menuntun. Nah, ini perbedaan stimulus respon. Stimulus respon ini artinya kita berusaha istilahnya supaya kita direspon anak-anak, entah itu dengan pemberian penghargaan atau lain-lain atau penghukuman. Jadi stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Misalnya di kelas kita sama-sama ingin supaya anak-anak nilainya tinggi, seperti itu, bagus, baik. Sedangkan kalau teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda-beda. Nanti ada akan penjelasan tentang 5 kebutuhan manusia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan setiap orang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ini sama kayak perbedaan persepsi pendapat dan kadang sering terjadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun dinamakan teori kontrol, tapi dia tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kira-kira apa makna kata disiplin? Ini kan kata yang sering kita bincangkan, Iya. disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di pikiran Bapak Ibu? Taat dan patuh pada aturan. Taat dan patuh pada aturan. Sama ya, saya juga dulu ini juga kita jawab. Pertama kita dihadapkan dengan persoalan yang sama Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Oh, disiplin itu harus datang tepat waktu, pulang tepat waktu, mengerjakan tugas, semua hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata makna disiplin itu bukan seperti itu. Nah, makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin diri ini sama artinya dengan motivasi dalam diri seseorang. Ya, motivasi dalam diri seorang. Jika sudah ada disiplin dirinya, maka misalnya karena saya mencintai pekerjaan saya, maka kalau kita tidak datang pagi, kita akan kepikiran tentang murid-murid kita di sekolah. Itu berarti dia sudah punya disiplin diri. Misalnya anak, oh saya harus datang pagi supaya saya tidak ketinggalan pelajaran. Maka anak itu sudah punya disiplin diri. Tapi kalau anak datang, oh saya harus datang pagi, nanti kena hukum sampai Bu Yuli, misalnya seperti itu. Atau nanti tidak dapat uang dari Bu Yuli. Maka itu bukan dinamakan disiplin diri, tapi lebih ke motivasi eksternal. Karena ada rasa takut dan ada rasa keinginan mendapatkan sesuatu. Tapi Jadi acuannya ini dari itu ya. ya, Sebagai motivasi gitu. ya. Dan nanti ada penjelasan motivasi dulu. Karena di materi ini Bu, betul-betul kita sebagai CGP lumayan kita shock di materi ini, karena memang betul-betul kita ternyata selama ini miskonsepsi kita berbeda dengan apa yang diajarkan di program kurikulum. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentu sudah kita terapkan. Salah satunya itu sekarang yang tengah digencarkan itu profil pelajar Pancasila. Dan nilai-nilai kebajikannya itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi selain profil pelajar Pancasila juga banyak sekali nilai-nilai kebajikan lain, termasuk komitmen, disiplin, misalnya persatuan dan lain-lain sebagainya. Banyak nilai-nilai kebajikan yang tersebar di antara sekolah kita juga ini, di lingkungan kita. Cuma di sini yang saya jelaskan cuma profil pelajar Pancasila.
karena itu yang sekarang digencarkan oleh kurikulum Merdeka, termasuk kita juga yang kurikulum 2013 juga kena. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal ini yang dimaksud yaitu kayak mandiri kan, ini termasuk nilai universal. Nah, berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi dulu dan hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada 3 teori motivasi manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Hal ini yang banyak kita lakukan ya di sekolah kita. Dan alhamdulillah berhasil. Iya, dia berhasil tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini ada penjelasannya. Hukuman dan penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, jika misalnya hukumannya kita hentikan, maka anak akan kembali lagi mengulang lagi hal yang sama. Tapi dan jangka panjang, jika penghargaannya terus kita jalankan, maka anak-anak akan ketagihan dengan penghargaan yang kita berikan. Jadi tidak lagi ada motivasi dalam dirinya. Dia hanya berpikir, oh datang pagi dapat uang, oh kerjakan cepat dapat uang. Jadi tidak ada motivasi, oh, saya harus bisa karena untuk diri saya sendiri. Hilang motivasi seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain, itu termasuk eksternal. Sama anak yang takut datang atau mau datang pagi karena dapat penghargaan, itu termasuk eksternal dan bertahannya jangka pendek. Sedangkan untuk internal itu menghargai diri sendiri. Itu yang seharusnya kita bisa tanamkan ke anak-anak. Menghargai diri sendiri. Istilahnya dia harus bisa menghargai diri sendiri, misalnya dia harus sadar kemampuannya dia. Caranya nanti akan Ibu Yuli di slide berikutnya. Karena ini istilahnya menghargai diri sendiri ini artinya kita tidak sama kayak halnya kenapa hukuman itu diberikan, misalnya dapat contoh dapat merusak hubungan. Salah satu contohnya kita memberi penghargaan dapat merusak hubungan. Karena misalnya nih ada merusak hubungan ini dalam artian sekarang kenapa sistem ranking dihilangkan? Ya, salah satu alasannya ini adalah penghargaan yang merusak hubungan. Contoh, ranking 1 dan ranking 2. Nah, anak yang mendapatkan ranking 1, ranking 2-nya itu akan merasa iri. Kenapa saya tidak ranking 1? Dan maka di situ nanti akan ada istilahnya rasa tidak senang ke anak yang ranking pertama. Dari anak-anak ranking 2, 3, apalagi yang tidak dapat. Jadi makanya itulah kenapa dari kemarin itu sistem ranking dihilangkan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Seseorang yang sudah diberikan penghargaan, maka dia akan mengacu pada bahwa karena saya sudah dapat penghargaan, berarti apa yang saya lakukan ini sudah bagus. Jadi dia tidak akan berkembang lagi, tidak akan memperhatikan lagi tingkat kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Sama kayak kalau kita bilang puas, dia merasa puas di situ. Jadi tidak akan ada lagi ketelitian di situ. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena penghargaan yang kita berikan, kalau di penjelasan di modul kami itu ada penjelasannya, misalnya seorang mahasiswa yang diberi tugas menulis jurnal, kemudian dia mendapatkan penghargaan berupa uang di situ karena telah menulis jurnal, maka si mahasiswa yang dapat jurnal ini, dia tidak akan ada peningkatan lagi dari segi penulisannya karena dia menganggap jurnal saya ini sudah bagus. Sedangkan yang mendapatkan kreativitas ini dia lebih berusaha untuk memperbaiki kesalahannya yang tidak mendapatkan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sama hubungannya. Kayak kalau sudah kita tidak berkembang, maka kualitas kita juga akan turun. Kemudian penghargaan menghukum. Contoh kayak penghargaan mengurangi motivasi intrinsik nih. Modelnya ini lebih ke kelas rendah. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan kata-kata, huruf, serta menjadi
menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Jadi bila kita menambahkan lagi penghargaan, nah jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan tersebut yang sedang dia rasakan secara alami. Seperti itu. Jadi mungkin lebih ke penghargaan dalam bentuk barang atau uang. Kalau untuk bentuk apresiasi kayak beri tepuk tangan atau pujian, mungkin tidak terlalu itu bisa kita terapkan. Tapi kalau dalam bentuk barang, itulah yang berusaha untuk kita tidak melakukan itu. Salah yang saya berikan kemarin ya. Balik Bu. Tolong ya dikembalikan. Jadi ini sama-sama kita belajar Bu. Kami pun nih, sok waktu kita belajar materi itu. Karena kita menjawabkan sesuai apa yang kita lakukan di Dia sekolah. untuk merasakan. Saya contoh ibu pas bilang suang dapatnya saya ketik ikut lomba kembali. Nah, itu dia. Dapat juara Itu langsung. sudah, Ada itu motivasi. sudah termasuk motivasi eksternal karena ingin mendapatkan uang. Iya. Nah, sesuai dengan teori ini, dia bersifatnya sesuai dengan penghargaannya. Kalau di penghargaan, oh dia semangat. Tapi kalau tidak ada penghargaan, coba kita lihat anak-anak sekarang, murid kita ibu. Kalau kita suruh lomba, pasti dia tanya, apa hadiah ibu? Pasti ada seperti itu, karena mereka sudah tertanam di otaknya kalau ada lomba pasti ada penghargaan. Karena kita juga yang sudah menanamkan hal itu. Sebenarnya penghargaan itu itulah motivasi dari eksternal dan bertahannya dia sementara. Sedangkan kalau motivasi dari diri kita pun gitu sebagai seorang guru. Jika kita sudah mencintai pekerjaan kita, maka walaupun kita sakit pun kita akan berpikir, kasihan murid saya kalau saya tidak datang sekolah. Pasti kita berusaha untuk datang sekolah karena sudah kita punya motivasi dari diri kita. Kita tidak melihat lagi bahwa kita diberi gaji kita harus masuk. Nah, kita tidak berpikir seperti itu. Nah, karena kita punya tanggung jawab walaupun saat itu misalnya status kita masih bukan hanya guru ITT. Nah, tapi karena kita sudah mencintai pekerjaan kita, maka tidak ada lagi istilahnya dibayar tidaknya kita dibiarkan kepastian anak-anak murid saya berkelana sekian kemari kalau saya tidak datang tepat waktu atau tidak masuk kelas. Itu yang harus kita contohkan ke murid kita bahwa istilahnya motivasi dalam diri itu sangat penting. Teori ini sudah sepenuhnya benar enggak Bu? Sudah, karena ini sudah diteliti oleh ahli. Ya, karena menurut saya ada tadi penghargaan dapat merusak hubungan. Ya, Perenggingan kan sekarang sudah iya, ditiadakan. iya. Padahal sebenarnya tidak selalu salah ya. Kalau untuk perenggingan biasanya ada termotivasi murid karena misalnya ada yang ranking 1, ranking 2, oh saya mau ranking 1 menurut saya. Ya, benar Terus, sekali. Kalau tidak ada perengkingan biasanya oh saya sudah nggak mau belajar karena sama aja lah. Nah, itu Tidak ada yang tadi ranking. saya jelaskan nih Binda, itu adalah motivasi eksternal dan dia hanya bertahan sementara. Nah, jika ada perengkingan, anak-anak mau belajar. Tapi jika tidak ada, anak-anak tidak mau belajar. Berarti itulah namanya motivasi Ya. eksternal. Maksudnya bisa terintegrasi nggak dengan sementara dengan tidaknya? Bisa terlihat nggak anunya buktinya gitu pada anak-anak apakah sementara nggak pada dia? Kan anak-anak ini karakternya berbeda-beda loh ya. Iya. Menurut penelitian itu berapa persen dia termasuk maksudnya eksternal internalnya itu bisa bertahan lama atau lebih singkat gitu, lama dan singkat Ya. itu. Tadi kan ada bentuk dari penghargaan itu, ada jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka panjangnya jika hal tersebut kita lakukan secara terus menerus, maka tetap dia akan motivasi eksternalnya tetap jalan. Tetapi dampaknya itu motivasi intrinstiknya anak ini tidak ada sama sekali. Jadi dia hanya akan belajar jika ada perankingan. Kalau tidak ada rankingan, dia tidak akan belajar.
Jadi di situ dia tidak punya motivasi intrinsik, namanya motivasi dari dalam. Sama kayak kita tadi yang saya jelaskan, guru kalau tidak mencintai pekerjaannya, kalau dia hanya menganggap bahwa sekolah itu hanya untuk bekerja, mendapatkan gaji, maka itu sudah termasuk faktor eksternalnya. Tapi kalau dia sudah punya faktor dari dalam diri, maka biarpun tidak ada ranking, maka dia akan tetap berjalan seperti apa yang dia inginkan. Contohnya, saya ini kasih tahu contohnya ya. Ya. Kan ada anak-anak di kelas tadinya. Dia setiap hari ini semangat belajar ke kelas, belajar semangat. Tetapi karena kita di kelas, kita bagaimana semangatnya anak-anak itu lebih meningkat lagi, kita biasanya kita memberi reward pada mereka. Kayak contoh, kita memberi siapa yang yang dapat bintang pertama akan dapat uang senilai 5.000. Jadi anak-anak ini akan berlomba siapa yang duluan untuk mengantar. Apakah itu jangka panjang atau jangka pendek nanti motivasi yang mereka rasakan. Tergantung pengeluaran uang dari yang Itu diberikan. berarti reward itu kita berikan berarti kan Kalau ada tidak terus menerus, Maka dia akan kembali ke jatuhnya seperti ya. semula karena tidak ada yang dia harapkan. Iya. Maka coba ada ibu Yuli nanti praktekkan di kelas, ibu hentikan selama 1 atau 2 bulan. Maka akan kelihatan apakah anak-anak itu tetap lagi datang ataukah sedikit-sedikit akan surut dan kembali ke seperti semula. kayak kemarin saya belajar matematika berbagi dia, saya memotivasi anak-anak, kemarin mereka sudah paham. Tetapi saya ingin mengetahui lebih cepat mereka mengerjakan apa yang time limit, menggunakan waktu istilahnya saya. Karena anak-anak ini sudah paham. Jadi untuk mereka supaya tidak lalai dengan pekerjaan, tidak lalai dengan tugas, saya kasih waktu. Siapa yang lebih cepat maka dia akan mendapat uang ini. Seperti itu saya. Sama saja. Kemudian pada saat dengar dulu, Ya. pada saat mereka bekerja, ternyata mereka tidak ada yang dibatas waktu karena saya kasih waktu hanya 1 menit harus bekerja. Jadi mereka akhirnya mengerjakan dalam 1 menit. Dan tidak ada yang lebih dari kurang dari 1 menit. Jadi setiap hari 1 menit karena sudah kebiasaan 1 menit walaupun saya tidak memberi hadiah. Jadi kebiasaan mereka 1 menit. Seperti itu yang pernah saya. Kalau tetap terus dimotivasi tetap berlanjut, Iya, tetap sih, berlanjut. walaupun dah hadiah. Ya, tetap berlanjut, cuma istilahnya mindset anak-anak ini loh maksud saya, mindset dari dalam dirinya dia akan bekerja karena Sudah dibiasakan dengan tepat waktu. pasti akan Ya. dikasih imbalan atau nih kalau saya baik nanti ada pokoknya reward, entah itu dari nilai, dari poin, dari apa. Jadi itu yang sudah menjadi mindsetnya dia. Jadi tidak ada lagi mindset bahwa saya harus berusaha. Misalnya karena saya ingin masuk ke SMK favorit, jadi saya harus berusaha nilai saya lebih bagus. Misalnya seperti itu. Jarang kita temukan anak-anak begitu. Ya, dalam hidup itu tidak ada, akan ada ya. Walaupun anak-anak dalam sholat, kalau kita tidak mengajarkan, mengeraskan anak-anak dalam sholat, kita kan bisa melalui itu. Nanti kita bisa Ya. lihat posisi kontrol dan videonya ada terakhir nanti posisi kontrol dan ada contoh videonya juga. Jadi di sini ya baru kita belajar teori. Teori tani buat kan yang kopi yang ini CDP karena itu sudah diteliti. Ya sudah Ya. diteliti Binda. Ini memang pendapat ahli. Kalau kemarin Pendapat TGP kita. angkatan 2 itu mereka cuma dapat penghargaan itu dan hukuman itu cuma 5. Sedangkan di angkatan kami dapat 8. Karena sudah diperbarui lagi sama penelitinya. Iya, masih. Ya, saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian ini mungkin ini istilah baru untuk kita ini. Ini mungkin istilah baru. Ya, untuk istilah kita. baru ya. Ya, restitusi. Restitusi. Nah, restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2000. Ini Gosen dari bukunya Gosen. Ya, 2004. Restitusi. Ini ciri-ciri restitusi dan nanti akan ada penjelasan tentang restitusi ini lebih dalam. Itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan pelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, yang tadinya dia berbuat salah, maka dia akan setelah diterapkan restitusi, ada nanti namanya sendiri restitusi, maka dia nanti saat kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya, maka dia akan mulai berpikir tentang tindakan. Kalau ini sudah biasa kita lakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang tahu enggak perbedaan peraturan kelas sama kesepakatan kelas? Kira-kira. Peraturan biasanya yang diatur mengikat ya, kalau kesepakatan kesepakatan sangat baik. disepakati oleh guru dan siswa. Jadi kalau untuk ini kan sudah hal biasa kita lakukan ya. Dan peraturan itu harus tetap ada. Begitu pula dengan keyakinan seiring. Karena peraturan itu misalnya kayak peraturan sekolah dibuat oleh misalnya kepala sekolah. Sedangkan kalau peraturan kelas dibuat oleh wali kelas. Sedangkan kalau kesepakatan, misalnya kesepakatan sekolah maka dibuat oleh seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan kesepakatan kelas dibuat oleh guru dan murid yang ada di kelas. Jadi peraturan itu tetap akan ada karena peraturan ini yang membatasi kesepakatan. Ini mungkin rincian tentang pembentukan keyakinan kelas atau peraturan kesepakatan kelas. Kalau ini Bapak Ibu sudah tahu semua, ya. Misalnya bahasanya mudah dipahami. Ini ada contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjalankan kerja sekolah. Nah ini kan berbeda bahasanya dari peraturan kelas. Bisa jadi juga kesepakatan ini tindak lanjut dari peraturan yang ya memang tindak lanjut dari peraturan dulu, karena kalau tidak adanya peraturan maka tidak ada batasan untuk kesepakatan. Misalnya kayak, nah kami guru dan murid saling menyayangi. Pancasila nih, undang-undang dari Pancasila. Ya. Hukum dari Pancasila. Jadi kalau untuk kesepakatan kita semua juga sudah menjalankan, bahkan sebelum kita pelajari ini kita pun sudah membuat kesepakatan ini. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan bertemu lagi. Di sini ada identifikasi hukuman. Kemudian untuk disiplinnya ada konsekuensi dan restitusi. Jadi ini perbedaannya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi, pilihan. Kemudian untuk yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak yang akan tersakiti jika sudah diberi hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid mendapat penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Tidak ada ini, mari. Silakan berikan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan revisi peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus titik-titik, itu biasa bahasa hukuman.
Sedangkan konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan kalau bahasa restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini jadi adalah kalimat-kalimat yang keluar dari ketiga istilah penjelasan ini. Kemudian yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan kalau untuk konsekuensinya, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusinya, anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif. Hukuman itu negatif, konsekuensi netral, jadi dia berada di tengah-tengah, sedangkan restitusinya positif. Jadi dari penjelasan ini coba ada ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, juga hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dasar diri yang buruk, sedangkan yang satunya konsep diri yang baik. Contohnya, nah, misalnya sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita ada berapa orang? Pas 7 orang. Misalnya bisa kita mulai dari Bukis ya. Ibu Kis pilih nomor 1, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Begitu nomor 2 lanjut Ibu Ratu, nomor 3 Ibu Rina, nomor 4 Ibu Indah, nomor 5 Papo, nomor 6 Ibu, nomor 7 Ibu Yuli. Ya. Nomor 7 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Artinya ini ibu bisa nggak membedakan antara hukuman sama konsekuensi sesuai perbedaannya tadi. Nomor 6 konsekuensi. Nomor 1 ibu apa? Hukuman. Nomor 2 Ratu hukuman. Nomor 3 Burin hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 4. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 Konsekuensi. murid disuruh mengenakan sepatu harian karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi. Buyur hukuman apa yang hukuman? Boleh disuruh untuk menggunakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya konsekuensi itu. Kalau saya, menurut saya. Tadi kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ya, lihat jawabannya. Jawabannya di sini, Bu. Hukuman atau konsekuensi. Jawabannya saya jawab Karena ini tidak menggunakan sepatu hitam, bahkan sepatu Saya hitam jawab juga. kemarin. Iya. Dia sepatunya nggak hitam. Kayaknya ini Nah, yang hitam, ini kan dia dia tidak pun dah hitam, dia dia tidak pakai. kayaknya ini ada kesalahan ketik dari sananya. Kalau itu Dia kan tidak memang diperbolehkan memakai sepatu karena dia tidak memakai sepatu hitam. Itu sepertinya bahasanya ini Bu. salah. Artinya dia tidak diperbolehkan mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Karena ada kasus kemarin kita diskusi tentang masalah sepatu hitam. Berbeda tulisannya dengan yang Ya, tadi kayaknya situ. kesalahan ketik nih Bu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan hilang kata tidak kayaknya dimengertikannya ini. Soalnya ini saya kopas dari modul yang dikasih sama pasien saya sih kemarin. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di Berubah sekolah. dalam saat bedanya salahnya yang tempat yang ngopas. Artinya kita apa Ya, namanya betul belum menentukan pilihan atau pendapat tentang hukuman tadi Ya, itu atau konsekuensi. mumpung belum Terlepas ada dari tidak ada katanya tidak itu. ya, betul tambah kata tidak Ibu bagus sesuai ke jawaban yang diharapkan. Kalau itu deh bukan dikatakan hukuman maupun konsekuensi saya rasakan apa nih karena tidak pakai baju hitam karena ya tetap harus pakai baju dia karena dalam penjelasan dia pakai. Iya makanya kita perbaiki Iya. taruh kata tidaknya.
Karena kan yang diminta ini hukuman atau konsekuensi. Nah, ada Kesalahan setengah-setengahnya. pada pemetik. Sekarang ibu, tandanya bu. Sekarang ibu Lina, kita punya ada masalah ini di sekolah kayak tidak ada topi dasi anak-anak. Selama ini kan kita memberi hukuman mereka bersihkan WC. Sekarang bagaimana tindak lanjut ibu Lina? Katakan aja bukan hukuman diberikan, tetapi katakan dia adalah konsekuensi. Konsekuensi. Nah, bagaimana Bu Lina menyelesaikan masalah itu? Kita dulu ini. Oh, Selesaikan kirain. dulu. Kan kita harus tahu konsep hukuman sama konsekuensinya dulu. Nanti itu ada solusi, kita tentukan perbedaan mana Nah. hukuman dengan konsekuensi. Bahwa ini dipertanyakan. Kita pertanyakan ini supaya nih sudah ada nah dalam kepala kita ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Karena pengalaman saya kemarin, kau mencet kau salah. Berarti kan otak saya belum ada pemahaman antara di satu mindset saya hukuman sama konsekuensi itu sama. Beda lah. Maksud saya nih Bu, Oh, pas kita gitu. nih misal kayak kasus-kasus seperti ini dan kepala ini sama. Nah, kita juga di saat mulai belajar ini kita ditawarkan juga hal-hal ini malah lebih panjang lagi. Nah, dan di situ kita dituntut untuk betul Ibu. Oh, ini pada Jadi dong, contoh yang beliau ditanam di dong. Kalau dia disuruh membersihkan WC, maka dia itu hukuman. Dari dia tidak memakai. Nah, konsekuensinya dia harus mengikuti aturan, harus pakai topi. Itu tiap upacara. Iya, konsekuensi. Itu konsekuensi, Iya. bukan hukuman kalau itu. Iya. Kecuali membersihkan kamar mandi itu baru hukuman. Nah, nanti Iya, kita ada gitu. coba. Belum Itu mah belum enak, pendapat saya. enak maksudnya. Konsekuensi apa ya? Ya, Konsekuensi itu ya kan ada konsekuensi, ada hukuman. yang dia dapat, kan? Kita selesaikan dulu ini baru kita tanya jawab lagi. Ya. Jadi ini jawabannya. Hukuman yang pertama hukuman, yang kedua itu hukuman, yang Oh, ketiga ternyata hukuman, yang salah keempat. jawabanku. Yo, soalnya yang salah. Iya makanya tadi kita bilang ibu tidak, kalau kata tidaknya. Kayak saya konsekuensi, saya dapat tingkat Konsekuensi. Nah, jadi saya anu ya Ibu Yul ya. Hukuman itu sifatnya itu istilahnya mendadak. Misalnya ada anak-anak yang anu apa sih istilah yang biasanya ribut, kan kita kasih hukuman, bersihkan WC, misalnya apa, kita bayar denda, misalnya seperti itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita bilang sebelumnya. Contoh tadi Bu Yul bilang, anak-anak tidak memakai topi dan dasi, kan biasanya kita buat barisan sendiri-sendiri, itu adalah konsekuensi. Jadi anak-anak itu sudah tahu bahwa jika dia tidak memakai topi dan dasi, apa yang akan dia dapatkan. Misalnya ya dia buat barisan sendiri, dia sudah tahu itu namanya konsekuensi. Itu yang membedakan hukuman dengan Kalau konsekuensi. kerja bersihkan kamar mandi itu hukuman. Jadi hukuman itu Tapi bersifat berbaris di beda tempat itu konsekuensi. ya karena kita kan sudah kasih tahu anak-anak nih. maksudnya Kalau besok lebih bisa- dahulu dikasih tahu. Ya, Jadi dari konsekuensi dahulu kalau nih. dalam mendadak kita suruh mereka Nah, bersihkan hukuman. bersih itu hukuman. Hukuman kemudian bentuknya menyakiti. Tapi kalau yang kayak gini misalnya menggantikan kertas untuk teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena bentuknya dia bukan menyakiti. Ya, sama kayak membersihkan tumpahan air, sama kayak misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR. Nah, nanti bagi misalnya kan kita kalau tidak kerjakan PR, konsekuensinya nggak boleh istirahat. Jadi itu termasuk konsekuensi. Jadi Tapi tidak sebelum peraturan adanya kejadian, Ya. maka kita beri mereka istilahnya peraturan. sama kayak Nah, kesepakatan. itu konsekuensi. Ya, sama kayak kesepakatan. Itu Kalau konsekuensi. hukuman berarti secara mendadak itu Ah, termasuk ya. hukuman gitu. Ya. Walaupun sifatnya positif loh ya. Ya, Hukuman itu namanya hukuman. Karena hukuman itu ada yang negatif, ada yang positif. Hukuman kita beri anak hukuman untuk membaca itu kan positif. Contoh yang nomor itu nih, mengenai lapangan basket Dua kali karena terlambat 10 menit untuk membaca. konsekuensi dan belum Sementara dikatakan ada konsekuensi ya. Belum dikatakan konsekuensi ya. Karena ini sudah ada istilahnya nih, sudah ada pemberian. Hah? Anak-anak jika Kapan terlambat kita tahu ada kesepakatan itu? kan kita yang sama anak yang buat sebelum misalnya di awal-awal pembelajaran. Dan jika telat masuk misalnya Ibu Ratu ini sebagai guru pejo. Nanti kalau telat masuk ke jam pelajaran saya, maka Berarti itu tidak ada penjelasan itunya. Nah, makanya kita nih
Itu kan ada penjelasan itunya di situ itu Lina, bahwa di kesepakatan itu konsekuensi itu dengan hukuman itu jika dia aturannya dibuat sudah sebelumnya, sedangkan hukuman itu tanpa mendadak langsung disuruh seperti itu Nah, kan? makanya tadi kan ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mas ya suruh saya baca. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menyelilingi lapangan itu sudah hukum. Jadi Nah, bukan ini bukan ini lebih Apa di anu. hukuman kita coba? Nah, sepak tuli itu hukuman. Tulang ekor akan. Dan kekerasan sih ya. Kekerasan oleh perbedaan yang kekerasan tode dan Sepak tuli ini kekerasan. Bukan hukuman. bukan hukuman tapi mereka itu permasalahan kalau itu Jadinya Budi. Permasalahan konfliknya kalau itu kita sebagai guru yang akan menerapkan posisi kontrol kita itu sebagai apa, nanti yang di posisi kontrol itu lebih lebih istilahnya lebih kita lihat lagi ke diri kita itu posisi kontrolnya di mana. Kalau saya kan menghukum dan membuat rasa bersalah kalau di awal ini. Berarti Musahnan kita hukuman tetap Ya, Kecuali larinya apa beda dengan Karena lari kayak lari. dipikir nyambung apa beda? kemudian Ya. antara hukuman dengan konsekuensi. No salah dan no pendek otak gua tuh. Jawaban. Iya. Itu kan fisik, itu kan bahasa hukuman cara fisik. dengan ya. permasalahan kalau yang nomor 3 itu kan diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu terlalu berat kalau hanya karena tidak menggunakan masker disuruh push up. Hukuman sih kan ya. Ya, Itu masalah beratnya. beratnya. Hukuman atau konsekuensi. Sementara di bawah ada dan nomor 2 lari. Enggak usah lariin lapangan Sama sama. aja. Intinya tadi bullying. Kalau hukuman itu menyakiti, nah itu juga menyakiti. Maksud saya nebulin tabe. Kira konsekuensi. Contoh nomor 1 apa mencatat 100 kali di buku. Saya tidak Menyakitkan, terlambat karena ya. terlambat sekolah sopo itu aspek 1. Hmm. Sekarang dia terlambat ke sekolah dia. Hmm. Apa bentuk hukuman dan apa bentuk konsekuensi? Jelaskan maksud saya nih. Jika dia terlambat sekolah, jika terlambat sekolah, jika dia mendapat hukuman merubah model hukuman, jika konsekuensi merubah konsekuensi. Dari 1 saja pernyataan dulu. Halo Ibu. Sudah terlambat sekolah. Oke. Dia mendapat hukuman apa model mendapat konsekuensi. Kalau misalnya sekarang kan kita tidak bilang sama anak-anak kalau misalnya kalian telat, misalnya kita kan tidak secara anu kan, kita tidak buat aturan tetap. Bilang telat dengan anak-anak, misalnya kalau telat dapat hukuman ini, misalnya, enggak kan, jarang. Nah jadi kalau ada anak telat, pungut sampah, misalnya seperti itu, pungut sampah ataupun buat catatan seperti itulah modelnya hukuman. Jadi tidak ada perencanaan atau kesepakatan terlebih dahulu. Sedangkan kalau konsekuensi, kenapa di sini termasuk konsekuensi? Karena di sini sudah berhubungan dengan pembelajaran. Seandainya berarti konsekuensi dia sudah ada kesepakatan dia. Iya, kesepakatan dalam kelasnya. Contoh terlambat kita Lebih positif dia kalau konsekuensi. Ya, lebih Ya. positif dan tidak menyakiti. berarti nih ibarat nih Kalau lari keliling 2 kali keliling lapangan itu enggak menyakiti, justru dia olahraga kan, pemanasan. Ini positifnya dia kan fisik melakukan kode pemanasan. sekarang. Enggak, ini kan pelajaran PJOK. Kalau Kak. keliling dan Keliling ini kan Sama termasuk kayak- dalam pemanasan. sama kayak kita Seandainya lari. sekarang mandi tuh seandainya tuh kan beling ke muridmu. Kamu terlambat kau nih kan berkesepakatan lo melari ya kan? Bang ternyata hari itu kamu bilang terlambat kamu lari. Apakah itu sepakatan atau hukuman? Tergantung larinya berapa kali. Di sana sama mau melarinya 3 kali 2 kali ya bayangnya. Ya karena ini istilahnya hukuman istilahnya konsekuensinya itu positif, maka istilahnya nih tetap sih konsekuensi. Kalau hukuman itu artinya dia menyakiti fisik ataupun hati, sakit hati anak kita itu nih. Dia contoh kertas kita ya maaf aja. Kertasnya kita Dicoret-coret. kirim seandainya. Dicoret-coret maka Dicoret. ganti konsekuensi karena itu tidak menyakiti. Ya. Karena memang udah menyakiti. Sama konsekuensi hari ini dia terlambat ini. Misalnya dia 10 menit lumayan loh. Ibu Rin. Yang terlambatnya 10 menit, Ibu. Bukan larinya 10 menit. Larinya cuma 2 kali. Contoh dia terlambat 10 menit, teman
pemanasan ini. Belok lapangan jenam kayak ibu nggak diingkat lapangan di pas. Nah, udah, sama Sama itu nomor 2 dan aja lihat kan tuh. Lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah Nah, sama ini aja. perbedaannya Ibu, karena ini kan bersifatnya sekolah, sedangkan ini bersifat pelajaran. Karena kalau pelajaran itu biasa sudah ada kesepakatan kita dengan murid, ini berhubungan dengan kesepakatan. Ya kalau sudah ada, kalau nggak ada. Ya itu maksudnya. Nah, kalau Ibu nih ada Ibu Ratu pernah buat kesepakatan kalau terlambat terus lagi. kalau Ini saya pernah kena lebih ke gini loh maksud saya. Kalau konsep misi itu suatu perbuatan yang positif, tidak menyakiti siswa. Ya. Kalau hukuman ada dampaknya, misal tuh Dapat kekerasan, dapat pisah, bukan dapat kalau semuanya. kekerasan deh. Artinya dia Fisiknya, tersakiti, bisa. bisa tuh ompah, bisa tersakiti, nah itu. nomor kan Iya itu hukuman Ya. berat maksud saya. Kecuali dia kita suruh beristighfar, Nah, bukan konsekuensi. konsekuensi. Ya. Itu dia maksudnya. Nah, cuma Sholat duha, sholat duha, kan? Ya. Sembahyang. Itu konsekuensi Pak yang bukan bagus. hukuman. Cuma mungkin bisa digarisbawahi di sini Bu, karena pelajaran PJOK. Karena dia terlambat 10 menit, mungkin temannya sudah pemanasan, maka dia disuruh keliling 2 kali itu sebagai pemanasannya dia. Jadi itu positif ke dirinya dia, bukan menyakiti. Karena di waktu kegiatan Olahraga. olahraga. Kalau kayak Sesuai momen ini, nih, karena maksud- ini momennya di sekolah, Apa Makanya beda masuk ke pelajaran di hukuman. sekolah? Ya di karena kan terlambat ke sekolah, Terlambat kalau hadir sekolahnya kan sama terlambat ikuti Olahraga. pelajaran beda. Mbak, terlambat sekolahnya harus ikuti pelajaran nih. Bahkan belum pejok dulu. Ini kan pejok ini. Ya alasannya kan pelajaran pejok mau pelajaran lain. Nah, Oh, itu makanya Maka akan menyakiti dia karena dia kan terlambat Ini tidak ada ada. hukuman dia. karena tadi kan dia nggak ikut pemanasan. Iya, itu intinya istilahnya nyambung ke pembelajarannya. Karena dia tidak mengikuti pemanasan, konsekuensinya dia ke lapangan. Berarti tapi semua pemanasannya pemanasan dia. bisa, Ya, ya. ya itu intinya. bukan hukuman, bukan Konsekuensi. Anak dan ada hukuman nih lebih jauh karena Karena dia mau akan kesalahan. mengingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita hanya Itu karena baru letak hukuman. pelajaran olahraga. Karena ini kan Padahal bukan sama-sama menyakiti sih. makanya itu Kan yang masuk ada dalam kelas kan tidak ada Sudah pemanasan. pemanasan, tadi ya belum kan? Nah. Suruh pemanasan. Kalau nomor 2 itu dia terlambat hadir di sekolah, maka disuruh lari masa ikuti pelajaran dia harus pemanasan minggu kan enggak itu. Kecuali pelajaran pejok dia pemanasan itu termasuk kalau dia terlambat maka dia disuruh pergi. Kita belum Berarti pemanasan tetap ya. sih, Pak. Pelajaran pejok, Bepang ada pemanasannya namanya. Kita ambil di Tidak bisa mengada-ngada. Saya tampung pertanyaan. Saya bisa mengada-ngada. ini bisa loh ada maksudnya kan Ini ada- dia, Bisa nanti saya tanyakan Iya. di pendapat berikutnya. Oke, Ma. Jadi PR itu. Karena nih Antara nomor 2 dengan nomor 7 ada kesamaan hanya dengan sekolah dengan pelajaran PJOK saja. Boleh Iya, nanti kan? Kok pendampingan. beda artinya beda apa? sementara itu kan dia wajib Yang di atasnya seharusnya melakukan, hukuman, kalau yang di bawahnya konsekuensi. Saya takluk ibu Nah, kan Justru tanggal Dino, justru terlambat ke sekolah itu ada peraturannya. Iya, kalau mata pelajaran ini kan nanti mengacu kepada kesepakatan kelas. Peraturan lebih tinggi dari ya ada kesepakatan. peraturannya ibu, tapi kan di situ di peraturan itu tidak justru dijelaskan itu yang hukumannya termasuk apa. hukuman karena langsung Itulah dilaksanakan. makanya. Makanya diindahkan Kok bisa tanpa ada hukuman kesepakatan. justru tidak dijelaskan? Nah, Ya, makanya saya bilang nanti ini berkaitan dengan pelajaran olahraga karena di situ dijelaskan mata pelajaran pejok. Mungkin kalau di pelajaran agama, maka itu akan berubah fungsi jadi hukuman karena tidak ada kaitannya lari dengan di lapangan ini dengan pelajaran agama. Ya, seperti itu. yang contoh deh Nadita nih, Amerika pemanasan ya itu langsung suruh pemanasan. Ya. Kesepakatannya dia itu tadi sebelumnya kan nggak ada paling nggak kesepakatan, maka pasti itu sebuah hukuman bukan konsekuensi. Tidak istilahnya. Karena nanti konsekuensi kan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Iya. Nah, maksudnya ini kan karena dia sudah terlambat 10 menit. Kalau 10 menit itu kita olahraga, itu temannya sudah selesai pemanasan. Nah, maka konsekuensinya dia untuk pemanasannya dia akan lari keliling 2 kali.
untuk Dia sama pemanasan seleksi dia. memang harus melakukan karena dia belum pemanasan ya kan Ibu? Makanya dia termasuk konsekuensi akan bukan hukuman. Nanti tanggal kira tanggal 28 atau sampai tanggal 2 nanti salah satu tanggal itu ada pendamping praktek saya. Boleh nanti tanya di pendamping praktek saya. Oke Ibu. Nanti saya juga jadikan catatan untuk saya tanya di fasilitator saya maupun instruktur saya nanti. Ya. Di sesi pikonnya. Boleh. Boleh juga Ibu. Ya, Betul. berarti ini kan masalah tadi gimana nanti bisa Ya, dipertanyakan. bisa. Nanti apa Oh berarti penjelasannya jadi aja. kelas sekolah kami di tanya jawab. Bentar. Ya biar Bentar. tepuk tangan kita di kan itu pembeli nani. Oke, bisa kita lanjut Kak? Ya, lanjut Kak. Nanti bilang ini Kak ya. Oh, udah lebih. Kok Kak? Jam berapa tadi? Ini sih. Kami dokter 50 lama bisa. Nah, Oh, ini lima kebutuhan dasar yang ini manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ada itu Kak, ada. Alhamdulillah belum Ada. duit kebutuhan dasar manusia. Ini juga ada instrumennya, cuma karena kita punya batas waktu, saya tidak perintahkan instrumen untuk misalnya saya bagikan ke ibu. Nanti saya kita bagikan di masalah hukuman atau konsekuensi. Masih bahas hukuman atau konsekuensi. Masih bahas konsekuensi. Ini telah bahas konsekuensi hukuman. Tadi datang PP saksi sila ibu Yul. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bila perlu stokkan PP dalam tadi. Yang Sampai boleh pukulan. Kita lanjut ya Kak. Biol, hukuman, hukuman. Ya, hiburin. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Uang. satu. Benar nih kuliah. Kebutuhan bertahan hidup. Di dalamnya itu termasuk uang, makan, minum, pakaian, Sandang, pangan, papan lah. Ya, primer, sekunder masuk situ sudah. Nah, Kasih sayang. kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan sangat ya. diterima. Kamu sayang siapa? Nah, ini kan biasa murid kita yang biasanya kan yang orang tuanya, lingkungannya tidak memberikan dia perhatian, maka nanti di sekolah dia akan berusaha mencari perhatian. Nah, ini udah masuk ke kebutuhan untuk diterima atau diberi kasih sayang. Ada kan banyak kita temukan kasus seperti ini. Kemudian kemampuan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berarti beri reward apa dia termasuk kebutuhan Ibu? Iya, itu termasuk kebutuhan Pengakuan anak-anak. Gina Jadi dengan ini terlalu kemampuannya. Kak. Istilahnya kalau kita istilahnya memberi reward itu, nah kan kita harus pakai barang. Bisa dengan, hebat, Tepuk tangan, mantap. boleh. Ya, maksudnya tapi setidaknya kita Salah berikan satunya. yang bisa. Istilahnya itu makanya kita punya kebutuhan itu. Nah sama kayak juga kemarin kan jadi perhatian tuh kan menang, wih dan dapat toh. Ya, kebutuhan Ibu Yul dong, Bu ya. Bahwa saya mampu untuk melatih anak-anak, itu kebutuhan Ibu Yul itu. Kemudian kebebasan. Ya, Mong. Lanjut, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini kan pilihan, kita mau pilih atau enggak istilahnya. Kemudian Kesenangan. kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Harus senang adik. Tapi Denan terlalu sempurna. Itu kebutuhan Kebutuhan dasar. dasar, enggak semua kebutuhan ini. Ada instrumennya Ibu, nanti saya bagikan di luar forum ini saya bagikan supaya nanti Apa kita boleh kebutuhan ngisi itu sama-sama terpenuhi? atau Ibu mau bagikan ke siswanya juga boleh untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang betul-betul dia butuhkan. Yang satu ya. Itu. Yang kedua. Jadi enggak harus sama. Siapa? Lagi? Enggak, toh sebelumnya maaf Bulin ya. Saya tanya, gua beli kau tidak tahu dia. Apa dari kelima kebutuhan dan apa yang terpenuhi bagi Sia? Lalu tanya, Yang nah, terpenuhi dan tidak nah yang terpenuhi. tidak terpenuhi. Lalu yang pertanyaan. Nanti kan Aku butuh kasih sayang. Ibu Yon, kan ini ada instrumennya Kak. Ada instrumennya ini, Kelanjutan Kak. dari kebutuhan dasar manusia akan dibagikan instrumen apa yang sudah kebutuhan dasar apa yang sudah kita Nah, misalnya tes awal gini Ibu sebagai awal tes ini isi dena. kan orang kan biasa oh saya aduh misalnya Benar itu berbeda kalau saya senang berada
senang sering apalagi menang dengan. Tapi kalau dia ngisi instrumen kan nggak ada yang lihat. Nah, jadi inilah yang istilahnya untuk pemetaan ini nih 5 kebutuhan dasar ini nih. Nah, ada boleh instrumennya. nomor 2 kalau tidak awas. Tidak terbagi. Hah? Ada instrumennya ini dan bisa dibagikan ke muridnya kalau mau mengetahui kebutuhan dasar apa yang bisa betul-betul Sudah terpenuhi murid dan kita tidak. kebutuhan dasar apa yang sudah terpenuhi sama yang belum. Ada instrumennya nanti saya akan bagikan di grup. Ya lanjut Ada lanjut. dapat kasih saya. Nah, ini kasus lagi. Baca dulu ada haus. Mari Bu. Teh haus santai. Halo beli teh botol Lina. Hukuman. Konsekuensi ya tidak. Iya, kebutuhannya ini. Konsekuensi dari anu min haus. Adalah kayu lah. Nah, belum memang haus ini lagi. Ah, lanjut. Ya, Ibu kalau ada guru kelas bilang. kelas sedih. Iya, memang harus. Ini orang aja mendengarkan. Nah, Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, ulu dia bawa Dia terkait. Nanti terakhir kita bikin namanya guru penggerak ya. Iya, Kita iya. namanya guru penggerak. Oh, iya, iya. Ada namanya guru penggerak. Yang ini kita petakan 5 kebutuhan. Ini kira-kira termasuk kebutuhan apa nih? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Artinya Kira-kira masuk ke kebutuhan anak-anak ini apa? kebutuhan apa? Dari kelima kebutuhan ini. Ayo. kebebasan. Kesenangan. Ada kasih sayang. Coba. Dek kasih sayang angkat tangannya dulu. Kasih sayang sih juga Mega Bea ngerti sayang. Tuh, Bu, pilihannya cuma Banyak sih satu. aspek yang terlihat di situ. Kasih sayang kan rasa diterima. Burin. Nah, Kayun, Aku sih nggak tahu kebebasan juga ada, kesenangan juga ada. pilih salah satu. Nah, Pilih salah satu. Nanti yang mengerjakan tugas katanya kelas harus tenang. Kasih sayang kan. Mengganggu suasana roa kasih sayang dan gitu. Dengan nerang guru nerang kami kebebasan mungkin, tapi kasih sayang enggak. Ibu biarkan orang berpendapat itu. Oh iya benar, silakan. Beda pendapat. Kali masuk kira nebun tuh Bea, oh iya ada berarti kan ada kasih Bawa sayang sudah. dari guru lah ini. Kemudian dan nulis. Kata tutup meja, kata ini aja. Buat di kalau ada pendapat ada berapanya. Ya ya ya. Ya. benar. Solusi Cuma mau balik dulu. Nomor 1. Apa? Kebutuhan apa? kasih sayang dan Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan. kebebasan Kebebasan. saya terima. Kan kebutuhan akan pilihan saya. Silakan Ya, berpendapat. silakan berpendapat. Nomor 1. Nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai Kasih jepit sayang. rambut baru. Perhatian, perhatian ada perhatian ya. Ya perhatian itu masuk mana? Minta lah. Masih sayang lah. Kasih sayang. Oh iya. Kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya apa? Kembali ke tadi. Kesenangan. Kesenangan sih. Penguasaan itu. Penguasaan. Ya. Kesenangan. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menyukir ke teman-temanku di depan kelas. Kembali dulu kamu apa deh? Kebutuhan akan pilihan. Diterima. Pengakuan, penguasaan. Pengakuan atas kemampuan. Penguasaan itu. Iya, Ada penguasaan. pengakuan atau kemampuan, walaupun jelek kan maksudnya. Ya, biasa. menurut dia jelek, tapi berarti ibu gurunya bagus. Nah, kalau yang pertama yang kita dapat di sana itu dari yang kita pelajari itu adalah termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Kesenangan karena ada aku suka dan senang menyanyi. Itu
jelas senang. Kemudian Berarti dia kesenangan, bukan kesenangan di sini. Kemudian yang kedua, tadi sudah betul kasih sayang. Karena dia mau minta diperhatikan kan, jadi dia butuh kasih sayang atau perhatian itu. Nanti kali nomor 1 ditanya kalau ada hidup. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu dulu aja. Ini kebutuhannya kebebasan. Ya, kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah itu menutupi kemampuan. Mungkin dia menurut dia sama kayak ibu katakan tadi, menurut dia jelek, tapi menurut gurunya kan gurunya bagus, jadi bisa jadi. dia bisa dijadikan contoh. Iya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Terlepas itu mau gurunya, mau muridnya, 5 kebutuhan dasar ini ada pada diri kita sendiri. Cuma ada beberapa kebutuhan yang sudah terpenuhi, belum terpenuhi, atau dalam tahap terpenuhi. Nah, ini yang paling menarik kalau menurut saya. 5 posisi kontrol. Yang paling senang terhitung semua kita rekan-rekan dulu yang ikut CGP yang berada di kelompok saya senang tentang 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menghukum fisik maupun verbal. Kemudian membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru yang posisinya tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat sebagai pemantau, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang kelima, posisi terfavorit nih, manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini berkaitan dengan teori restitusi. Jadi manajer ini, posisi manajer. Jadi memang dari kelima posisi ini yang diharapkan bisa kita belajar untuk kita terapkan itu ya posisi manajer. Namun pada kenyataannya kita pun sebelum terima materi ini kita ditanya kira-kira posisi kontrol kita itu sebagai apa? Nah, kalau saya menjawab saya itu posisi kontrolnya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah juga teman. Itu yang sering kita lakukan. Mungkin kita melakukan posisi sebagai manajer tapi tidak mengikuti langkah-langkah restitusinya seperti itu. Nah kalau Ibu Yuli kira-kira dari kelima peran kontrol guru ini sebagai apa Ibu? Ada presiden? Ibu, apa ya saya nggak bisa mengukur sih, membuat rasa bersalah enggak. Memantau mungkin ya. Memantau. Kalau penghukum, kira-kira Ibu Yuli termasuk penghukum Nah, hukum juga sih aku ya. Saya yang penghukum. Anak-anak kalau jadi guru. Rata-rata kita juga ini posisi kontrol gurunya Ibu. Ya makanya saya termasuk penghukum. Nah, Kalau anak-anak tidak menyelesaikan tugas saya hukum. ya makanya itu 5 posisi kontrol ini. Nah di bagian kita saya juga termasuk penghukum. Yang kelas 1 fisik prosku ya. Enggak boleh ya kalau kelebihan kan. Contoh Saya masuk ini. jelas itu masih tidak. Keluar meja satu hukuman. Dan nusa ke fisik dia. Ya. Tapi begitu si Putra kalau baru denang teki. Ya gimana ndak ada kan berani dalam Guna berani. Iya, benar berang ya. Itulah posisi kontrol penghukum. Sama kayak Yasir. Itulah posisi kontrol penghukum Ibu. Nah di sini ada contoh. Tanya. Mari kita ini yang punya Satu aku pertanyaan. orang Ini, barat ya, Lu barat Ya, itu. satu pertanyaanku nanti Melin, yuk kasih contoh yang satu saja sama ya, hukuman, hukuman dengan konsekuensi tadi ya. Contoh pada saat kita upacara saja.
Sekarang nih Adi, ini apa hukuman, apa konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan? Artinya berikan dua contoh itu. Satu contohnya konsekuensi, mana termasuk hukuman. hukuman, mana termasuk konsekuensi jika anak-anak tidak memakai topi saat upacara. Padahal kita kan sudah beritahu mereka bahwa tidak akan berdiri di depan, kan akan berpunya barisan sendiri. Itu kan ada punya barisan sendiri mereka nanti. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Jika itu konsekuensi, bagaimana bentuk hukumannya? Di kan Bu, baru jangan Hukumannya gitu. itu tindak lanjutnya, misalnya kan biasa setelah yang baris yang tidak pakai topi, pungut sampah atau apa, Bersihkan ke kamar WC. mandi, ya. Hukumannya itu Kita lihat di posisi kontrol. Konsekuensi ini upacara yang punya baris sendiri lebih panas. konsekuensi ya. Baris sendiri. Terus duit. Nah, video. Ya. Ya. Oh itu namanya. Oh itu. Eh, Mereka topi ya, hanya terkasih gambar. Oh bisa dia. Supervisi rodan rodangan. Menyerah. Mari kita tonton sama-sama Bapak Ibu. Ah, ibu terbahar Indonesia. Minum rasa keras sedang. Itu siap-siap kemudian ada talian itu disuruh kamu jadi makan itu kalau besar makan itu dia Indonesia. Bisa melihat kalau biasa. Kita mengajar. iya pasal ragu itu pelacur Ah, terlambat sekolah itanan. masuk main juga bola basket man Ada lapangan 2 kali.
Iya, tadi masih bahasa bersalah deh kan. masih mereka adegan. Kan ini dia. Kita gratis. Dirai. Perasaan bersalahnya tuh. Hah? Dek, itu gitu aku sama anak-anak di kelas. Itu baru sama saya. Selalu memberikan aku bersalah. Tôi nói ôm nó có dibeliin tuh nolak untuk dibeliin namu ada tak beli apa apa tadi teman ini ya kita teman saya udah Madam Junior. nanti jam 9 mungkin sini mungkin sekalian sini Rina datang ke beda-beda Rina sih, siapa? Ibu Rina makanya Ibu Rina model kan karakternya. Kalau Rina kan dalam kelas itu di rumah. Bagi pendusta Tadi aku demokrasi. Dia harus pilih dia ini. pas benar. Sawang Surah gambar parah. saya mau ini merasa saya ada asli ke bawah pernah gaji ke bawah ke sini tuh ke bawah nyaman hati kalau Hei, nyaman hati kalau yang pidato. nyaman hati datang kayak ibu kis yang ini Ini mantau yang ini sesuai aturan. ibu kis sama ibu Ida ini anak Kalau awalnya sama semua, sehingga kayaknya dia nggak melakukan awalnya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kalian untuk menuju jalan kamu, ya. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk memantau mudik. Mengarahkan mudik berdasarkan peraturan dan
dia solusi kita kontrol ibu terlambat. Yang terakhir, Tangan, posisi terbaik, posisi terbaik, posisi manajer. Kemarin, Aku ajarin ntar ya, aku ajarin. banyak. Apa cerita? Manajer Bu. Tampar. Ada presiden tadi. Tambah posisi. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Apakah kalian bersedia memegang saling menghormati hal itu? Enggak, sering pertanyaan kalau dia balik neketo. Dia bisa. Coba tanu Auli. Dia bisa mencedoka. Aida. Karena dia jago ija-ija kak, benoka di beling. Bukan siapa, benoka di beling kok itu. Lu ngerti gitu. Kira-kira akan mulai saat makan ya? Jadi kalian akan sekolah awal Kenyataan di lapangan. Fakta. dan akan diingatkan oleh kami. Misalnya nih adalah yang perlu. Iya, betul. Itu yang bisa. Yang Ya, bisa kita kita harus koreksi. Jangan sampai ini tidak semuanya gitu kan. Tidak sih. Kalau selama ini kita hanya menghukum, dia kan udah berubah. Betul. Kita cobalah dengan teori-teori ini. Dari Gimana teori lain. ini? Mana yang bisa kita terapkan. Kalau belum bisa, nggak perlu Kita nasibnya coba. kita coba. Karena selama ini kita sudah berposisi sebagai penghukum, ternyata dia begitu saja kok berarti Cara tidak perubahan. cocok. Nah, perubahan. Cobalah kita sebagai seorang manajer itu, istilahnya dia yang mencari solusi masalahnya dia sendiri. Aku sholat ya kemudian apa bawa aku juga harus tua ya kemudian aku sholat kemudian sholat kan masalah masalah karena tidak ada kontrol dari orang tua masa kita dibully kontrol orang tua di rumah tidak ada nggak bisa Nah, pertanyaan di kata manajer paling ideal luar dan dalam ya antara posisi dari Tugas kita suruh video kita jadi manajer saya kim ekspresi tadi ya ini penerapan dia penerapan mana dari kalau jadi manajer nah ini itu bawa manajer pergi ke sekolah lu sama mungkin guru ya bu jadi manajer guru nah dulu pas sekolah jadi guru aku gawat kreasi Dina jadi apa ikan nih? Apaan? Apa? Cuman ya? Kalau punya tulisan apa sama sudah apa ada apa? Nah, jadi itu contoh 5 posisi kontrol. Dan ini bisa menjadi bahan refleksi kita yang selama ini kita cuma gunakan 1 atau 2 posisi kontrol, tetapi anak-anak tidak berubah. Kita bisa mencoba posisi kontrol yang baru kita dapatkan ini, termasuk posisi manajer yang dapat memotivasi secara estetik untuk anak-anak. Nah, dan ini juga berkaitan dengan posisi manajer ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Dan ini mungkin Bapak Ibu kemarin sempat lihat saya buat video di dalam kantor. Itu kita disuruh buat adegan, reka adegan untuk penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu memvalidasi identitas. Kemudian
menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi kesalahan murid. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini ada contoh video Bapak Ibu, video yang saya buat sebagai tugas saya. Dan kebetulan hal itu memang Firman berbuat kesalahan. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi, sama juga dengan contoh manajer tadi. Jadi ada menanyakan keyakinan, memvalidasi kesalahannya, artinya kita menanyakan dia buat salah enggak. Tapi di sini kita tidak memberikan dia solusi, tapi dia harus mikir sendiri solusinya apa. Coba dan nanti kita istilahnya kita terapkan di kelas. Misalnya ada murid yang sudah kita posisikan jadi sebagai penghukum, tidak berubah-ubah, coba untuk posisi kontrol dengan tiga restitusi. Karena menurut pengalaman teman-teman yang kayak dulu SMA, SMP itu memang ada perubahan. Itu pengalaman dari teman-teman, karena kalau dari kita sendiri kan kemarin kan kita membuat skenario Belum mencoba sehari-hari. ya belum. Tapi kemarin sudah sempat saya coba Bu. Memang ada perubahan kayak Rizal itu biasanya nggak mau dia istilahnya berpartisipasi dalam belajar karena dia suka mau. Tapi setelah kita coba konsep ini, dia agak mau dia belajar gitu. Agak berkolaborasi, tidak terlalu banyak main-mainan, banyak belajarnya. Cuma mungkin nanti berlanjut jadi kita perhatikan lagi kebutuhan belajarnya. Aku seperti ini. Coba. Coba saja Oh Bapak iya, Ibu. BTS ini yang paling Bapak. Kalau ini itu pengetahuannya yang Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya dan juga atas pertanyaannya. Terima kasih karena sudah membantu saya hari ini untuk mendengarkan maupun melihat materi yang saya sajikan. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lo kena wabarakatuh. tepung-tepung fasilitator. Tuh, Ale. Nan kami kan